Dan kata Mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu murakkab daripada 3 perkara. Mungkin penjelasan dilikut tentang hakikat iman. Ini ada 2 pengertian. Hakikat iman yang muktamad adalah tasdik dengan hati, tak yakini, tak akui dengan hati. Kemudian ada pendapat yang kedua, hakikat iman itu tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, mengucapkan dengan lidah. Namun ada juga yang mengartikan hakikat iman oleh sekelompok ajaran Mu'tazilah. Mu'tazilahnya satu kelompok yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi asal Mu'tazilah daripada i'tizal, yang bermakna mengasingkan diri. Karena pendiri Mu'tazilahnya orang yang mengasingkan diri dengan gurunya. Dan orang Mu'tazilah dia mengutamakan akal, walaupun ayat dan hadis bertentangan dengan akal, namun akal lah yang diutamakan. Itulah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diutamakan adalah ayat dan hadis, walaupun bertentangan dengan akal. Oleh kaum Mu'tazilah mengartikan hakikat iman adalah tersusun daripada 3 perkara. Pertama, ikrar dengan lidah, mengucapkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua, tasdik dengan hati, atau yang tak ikrarnya, tak akui dalam hati katanya. Jangan lain di mulut, lain di hati. Jadi ittifaq antara perkataan dan pengakuan. Yang ketiga, amal saleh dengan anggota badan, yaitu mengerjakan seluruh amalan yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan anggota badan. Maka dari 3 susunan tersebut itu jadi rukun iman. Itu pendapat mereka Mu'tazilah. Maka dari inan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada bacut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu aliran yang mengikuti Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, dan yang ikut sahabat. Dia hanya istilah memisahkan antara Rasul, Nabi dengan sahabat. Bila ada kelompok yang memisahkan Nabi dengan sahabat, itulah di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hakikat iman adalah yang kuat tasdik. Maka bila tanya kata akui dalam hati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia itu mukmin. Tapi dia bukan mukmin yang sejati. Bila tanya meninggal, maka katanya adalah asi, orang yang berbuat dosa besar karena tidak melakukan amal dengan anggota, hanya tasdik. Nah, sebagaimana yang sampaikan, sebagaimana tanya tak maklumi, seberat zarah iman yang na dalam hati, Allah keluarkan dari neraka untuk memasukkan ke dalam syurga. Pi bet tamamat ini nanti bukan masa yang sedikit hanya berada di dalam neraka, tergantung dosa maksiat yang dia kerjakan kepada Allah. Tu tena pencerahan lagi nyan, ada bacut nai malati tetap berada dalam syurga. Jadi danyo hai sanggup danyo menahan panasnya api neraka. Nah, dalam Ihya oleh Imam Al-Ghazali kepegah, dubna panasnya api neraka ataupun sengsaranya danyo dalam neraka, orang yang selalu mendapatkan nikmat, yang ganyan hantom pernah merasakan bala ataupun sakit, wate geme dalam neraka, 3 ayun, 3 apit dengan sekejap, gedanyang kiban nikmat yang drone rasakan selama alam dunia ganggu hana dukri di gede nyan hanya sedetik sekilas mantang gemedanyo di dalam neraka. Dan sebaliknya nikmat dalam syurga,
orang yang selalu mendapat bala dan sengsara sakit dalam dunia, yang selalu kenyan merasakannya, otak kenyan kepertamang dalam syurga fiat tu kata yang kiban drone yang drone rasakan sengsara dalam dunia jamun nyampe nak ingat li. Berarti nikmat dalam syurga luar biasa, sengsara dan maksiat atau sengsara dan siksa yang kita rasakan dalam neraka nyan pun juga sangat berat. Dari nan oleh orang Mu'tazilah hakikat iman adalah tersusun daripada 3 perkara yang merupakannya menjadi rukun iman. Jelaslah bahawa berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikat iman adalah tasdik dengan hati, walaupun ada sebahagian daripada kalangan Asy'ariyah ataupun Maturidiyah yang menyatakan hakikat iman adalah murakab daripada 2, tasdik dan ikrar. Kata mereka itu, barang siapa ada baginya ikrar dan tasdik dan tiada ia mengerjakan amal saleh, maka orang itu yaitu tiada mukmin karena ketiadaan amal saleh. Jadi menurut pemahaman mereka Mu'tazilah, seseorang yang ikrar dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati namun tidak mengamalkan dengan anggota, maka dia tidak dikategorikan dalam orang mukmin karena dia tidak mengerjakan amal yang saleh. Karena amal saleh dia menjadikan rukun dalam hakikat iman. Dan tiada ia jadi kafir karena ada baginya ikrar dan tasdik. Maka kafir pihanjut, ke mukmin pihanjut. Pakan urangnya hana gekiranya mukmin karena hana mengerjakan amal yang saleh. Mapakan urangnya hanjut ke kafir karena telah mengikrar dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati. Demikianlah i'tikad Mu'tazilah diisbatkan oleh mereka itu wasitah antara iman dan kufur. Mak urunyan pecik takun, tidak urang tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah namun dia tidak mengamalkan dengan anggota, mereka itulah perantaraan antara iman dan kufur. Ke iman hanjit takun, ke kafir pun pi hanjit takun. Yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kaul ini batil, janganlah diperpegangi akan dia. Nyan becok pendapatnya, menyotanyo ajaran yang tanut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nyan pendapat yang dikemukakan oleh orang Mu'tazilah nyanlah batil, tidak boleh kitanya untuk berpegangi. Soal, jika dikata orang na urang tanya bahwasanya iman pada mazhab jumhur fuqaha dan muhaddisin dan mutakallimin, yaitu perhimpunan yang 3 perkara yang tersebut itu. Pertama, ikrar dengan lidah, kedua, tasdik dengan hati, ketiga, amal yang saleh dengan anggota. Maka apa jua perbezaan antara mazhab mereka itu dan mazhab Mu'tazilah? Nyo kagak pegat pertanyaan. Pina jawaban hana payah tanya jawab. Nah yang urang tanya bahawa mazhab jumhur fuqaha, ulama hadis, ulama mutakallimin yaitu ulama tauhid, bahawa iman tersebut perhimpunan 3 perkara. Tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, amal dengan anggota. Cuman Pak Cid beda, urangnya dengan mazhab Mu'tazilah. Yang keempat beda, yang malamnya tanya tingkat jid makna iman kaman. Mana anggap aku nijak kamu jid makna iman jid. Atau yang dia buatnya, atau yang dia bacanya, bahwa hakikat iman tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, namun mengamal dengan anggota bukan rukun, namun syarat untuk menyempurnakan iman. Bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada sebahagian ulama fuqaha dan ulama hadis dan ulama tauhid bahwa hakikat iman itu perhimpunan 3 perkara. Jadi Musa bantu ngawak Mu'tazilah, pu dah jawab bahwasanya amal
saleh pada mazhab mereka itu tiada ia daripada iman, hanya ia jadi syarat sempurna iman. Karena beda. Menurut pendapat jumhur fuqaha dan ulama hadis, bahwa beramal dengan anggota nyan merupakan bukan rukun iman, namun syarat untuk sempurnanya iman. Sedangkan Mu'tazilah mengamal dengan anggota bukan syarat menyempurnakan iman, tapi rukun, hanjinhan mesti benar. Kadih beda, hana heli dah juga. Iaitu di luar hakikat iman. Jadi bukan hakikat iman. Dan amal saleh pada mazhab Mu'tazilah daripada rukun iman. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, menurut Mu'tazilah amal saleh, tak kerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, nyan merupakan rukun daripada iman. Nyan menurut Mu'tazilah, yaitu masuk ia di dalam hakikat iman. Kaaglah yang tabu. Soal lom, jika ditanyai orang nalom urang demanya, apa arti Islam? Kabih masalah iman. Nyan masalah iman kadil kabih. Ta iman dan Islam. Jadi iman secara kesimpulan, tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, mengamal dengan anggota dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah bukan rukun, namun syarat untuk menyempurnakan iman. Dalam artian bila tanya mati kata tasdik dengan hati, kata ikrar dengan lidah, namun tanpa mengerjakan amal saleh, semayang tan, puasa tan, zakat tan, maksiat terus menerus kita kerjakan, tapi dia tidak dihukum kafir. Tauhid mukmin asi, itu urung mukmin yang berbuat maksiat. Bila ada orang yang tanya apa arti Islam pada logat dan pada syarak, makna Islam menurut bahasa, dan juga apa arti Islam menurut istilah syar'i. Jawab, bahwasanya arti Islam pada logat itu yaitu khudu dan inqiyad, artinya merendahkan diri dan mengikut secara bahasa. Jadi dalam setiap matan kitab naga artikan tipu ada menurut logat dan ada menurut istilah. Yang menurut logat hanjit tanya pegangi, karena itu lebih makna umum. Naga makna salat, makna salat secara bahasa doa. Sedangkan salat menurut makna istilah syar'i adalah beberapa perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Itulah salat. Menyota cok makna logat, ana payah le rukuk tengah. Yang kali truk bak kamu idih, urang me ajarannya. Buat tu main rukuk tengah bangai hek mentang. Dibaca mentang Rabbana atina fid dunya hasanah, kali semayang. Itu menurut bahasa. Tapi dia tetap pelajari ilmu fiqh, bukan menurut bahasanya yang dia pakai, istilah syar'i. Juga Islam seperti demikian, khudu dan inqiyad, merendahkan diri dan mengikuti, tunduk, jangan ke Islam. Tunduk kepada sesuatu, khudu, merendahkan diri kepada sesuatu, itu Islam. Asal kata aslama yuslimu islaman, ya. Adapun Islam pada syarak, maka yaitu imtisalul ma'murat wa ijtinabul munhiyat. Artinya mengikut segala yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang ditegahkannya. Kan berbeda dengan logat. Jadi makna Islam secara istilah syar'i menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Makan butuh tidak urang hana semayang Islam bak KTP istilah danyo. Karena makna Islam menjunjung tinggi perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah danyo kerjakan, baik perintah yang wajib maupun yang perintah sunat. Dan juga apa yang dilarang oleh Allah yang kita jauhi, danyo PJO, danyo hindari. Yang baru keun Islam. Orang yang mengerjakan seperti demikian maka disebut muslim. To muslim yang tidak urang yang kagak puput ubina perintah Allah dan kagak PJO pemantang yang gelarang li Allah, maka dia muslim.
Maka orang yang tak jauh penting-penting gerak baik yang mak gop. Pekelun auna kalun kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dubna lun kalun jauhi segala larangan Allah. Apakah lun kapatut orang seorang muslim? Olah lun orang muslim. Apakah lun ka muslim yang sejati orangnya? Nyan bisa tengok tak muhasabah tak koreksi dro tu. Bila gahlomna nyo kunyo faedah dan untuk tabut. Tak ibut tak murno tu papat yang nak kekurangan. Dia hasil ibadat kita supaya haji sah. Tak tujuan tajak but menyobrah dalam kitab tasawuf geyunit untuk menghilangkan kejahilan ataupun tajak tuntut suatu ilmu untuk sah ibadat ke Allah, atau tanit dia dalam mempelajari ilmu agama untuk menguatkan Islam. Han akan kuat Islam bila dia tidak mempelajari ilmu agama.